Saya rangkum sedikit lagi apa yang disampaikan oleh Prof. Azumardi Azra dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bahwa indeks kemunduran demokrasi karena dua hal yang utama. Yang pertama adalah soal suara masyarakat yang kemudian dipermasalahkan. Yang kedua adalah keputusan yang kemudian diputuskan oleh kelompok elit atau oligarki. Begitu ya, Prof? Iya. Kebebasan berekspresi yang semakin berkurang, kebebasan beraspirasi, berkumpul, berserikat, dan kedua ya budaya politik yang kemudian semakin tidak demokratis, semakin oligarkis di antara eksekutif dan legislatif. Itu intinya. Dan yang ketiga yaitu semakin meningkatnya, semakin menjauhnya good governance, pemerintahan yang bersih dari KKN, ya kan, gitu. Korupsi yang masih merajalela. Ya, meskipun yang ketiga ini kan di setiap pemerintahan siapapun menterinya pasti ada yang terjerat, begitu ya? Oh iya, iya sih. Baik, saya ingin kemudian fokus ke dua tadi. Apa yang kemudian bisa disampaikan oleh Bung Sigit dari KSP soal ini? Ya, Mas Aman. Terkait dengan keputusan-keputusan yang dibuat secara tepat, baik itu di pemerintahan maupun di DPR, kita harus melihat ada konteks kebutuhan ya. Di mana di masa pandemi ini kita membutuhkan kecepatan mengambil keputusan, proses-proses kebijakan yang tidak melahirkan instabilitas politik. Nah, pada konteks itulah saya kira apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR dalam kerangka untuk mencapai pemerintahan yang lebih efektif, yang lebih cepat. Ini maksudnya Anda mau mengatakan ini keputusan politis yang oligarkis. Anda mau menjawab itu Mas Sigit ya? Kan kalau bicara soal misalnya undang-undang KPK sebelum pandemi, Omnibus Law juga di awal belum pandemi begitu ya. Lalu undang-undang Minerba, artinya apa yang kemudian Anda sampaikan nggak masuk dong di sini? Ya, yang saya tekankan adalah kebutuhan kita untuk merespon berbagai persoalan itu secara cepat. Karena kita pada masalah-masalah yang ketika proses politik itu berlangsung bertele-tele, maka stabilitas politik tentu akan menjadi persoalan. Dan itu tidak bagus di dalam masa-masa yang sulit. Anda mau mencontohkan soal apa ini? Ini soal suara masyarakat yang tidak sebebas dulu misalnya? Omnibus Law ya. Omnibus Law itu kan contoh bagaimana proses politik di DPR sana itu berlangsung. Dan itu adalah ranah DPR. Lalu yang kedua terkait dengan kelompok-kelompok masyarakat yang merasa dibungkam oleh pemerintah gitu, dihambat di dalam menyampaikan aspirasinya. Kita harus melihat tadi bahwa ini di dalam kerangka meletakkan fondasi kita bernegara yang toleran, yang melakukan deradikalisasi dan mencegah berkembangnya ideologi transnasional yang menolak NKRI. Lalu yang kedua juga harus dilihat bahwa serangan-serangan kepada individu-individu itu tidak dilakukan oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh individu-individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan bahwa demokrasi kita itu harus ditarik pada garis yang benar kembali, pada garis yang benar, sehingga ketika terjadi diskursus itu tidak kemudian membongkar hal-hal yang sifatnya personal, menggunakan isu-isu rasialis, menggunakan isu-isu yang sifatnya rasis. Itu Mas. Oke, Prof. Azumardi ada tanggapan soal ini? Ya, sebetulnya ini banyak hal yang sebetulnya ditaruh dalam satu keranjang oleh Mas Sigit ya. Pertama, kalau orang demo misalnya unjuk rasa menentang Omnibus Law, itu tidak ada hubungannya dengan soal radikalisme, apalagi terorisme, nggak ada. Dan bahkan saya kira dalam beberapa tahun terakhir ini gejala kekerasan atau terorisme itu surut di Indonesia. Jadi oleh karena itu apalagi di musim pandemi, walaupun masih ada penangkapan-penangkapan orang yang diduga atau terduga teroris. Jadi itu sesuatu hal yang sebetulnya lain dan masyarakat kita tidak mempersoalkan itu, ya, tidak terlalu mempersoalkan. Yang dipersoalkan itu adalah keputusan-keputusan yang diambil tanpa melibatkan masyarakat secara demokratis, terutama masyarakat sipil ya dalam penetapan undang-undang yang menyangkut hajat kepentingan
rakyat banyak, misalnya soal undang-undang Minerba misalnya yang direvisi, atau undang-undang KPK misalnya yang direvisi jalan terus walaupun kemudian masyarakat menghimbau menuntut supaya dipertimbangkan begitu, tapi pemerintah tetap saja jalan dengan DPR, terutama itu tadi 3 undang-undang itulah, terutama yang bikin sangat heboh itu yaitu mulai dari perubahan undang-undang KPK tahun 2003, kemudian undang-undang penetapan atau revisi undang-undang Minerba, dan yang ketiga penetapan undang-undang RUU Omnibus menjadi undang-undang Cipta Kerja. Nah, itu yang terutama menjadi masalah. Ya, saya ingin kemudian menyampaikan ini Prof. Azumardi bahwa tadi saya sempat menyampaikan juga, Prof. Azumardi juga sempat menyampaikan juga tadi soal doxing atau mengeluarkan data pribadi yang sungguhnya tidak boleh dikeluarkan karena itu sifatnya private. Saya ingin menuliskan apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Kwik Kiangi. Saya bacakan ya Mas Sigit. Mas Sigit jelas mendengar saya Mas. Nanti saya akan menanyakan kepada Mas Sigit ini. Saya belum pernah takut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik untuk memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi diodal adil. Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah. Silakan Mas Sigit komentarnya. Ya, kalau dari pemerintah tidak ada upaya doxing itu ya. Itu adalah sesuatu yang di luar kebijakan pemerintah. Dan ketika ada itu tentu menjadi keprihatinan kita bersama untuk bagaimana hal-hal yang sifatnya pribadi itu bisa dilindungi. Tapi apakah mungkin Mas Sigit bahwa data pribadi itu didapatkan oleh buzzer dengan cara cuma-cuma misalnya, tidak ada katakanlah misalnya, ini tentu menjadi sebuah pertanyaan, tangan-tangan khusus yang bisa kemudian memegang katakanlah terkait dengan institusi dan lain sebagainya. Saya ingin bertanya pada Anda, saya konfirmasi kepada Anda, karena agak sulit juga misalnya data-data yang sangat detail bisa didapatkan oleh buzzer. Sebenarnya apa yang terjadi ini fenomena tidak hanya pada satu kelompok tertentu yang mengkritik pemerintah, kemudian dibuka berbagai hal menyangkut pribadinya. Tetapi kelompok-kelompok yang juga dianggap pro pemerintah pun juga dalam batas-batas tertentu juga kadang dibongkar juga identitasnya. Jadi ini adalah bukan pada level negara, tetapi adalah kreasi dari kecanggihan teknologi yang berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itulah yang dibutuhkan bagi kita adalah perlindungan data pribadi, dan kita sedang mendiskusikan itu di pemerintah. Oke, Prof. Azumardi, ada komentar soal ini? Pernyataan Pak Kwik. Ya, saya kira publik tahulah siapa sebetulnya yang mendanai buzzer maupun influencer, itu semua tahu. Sekarang ini ada seorang yang lagi dipanggil oleh polisi walaupun belum ditahan. Kemudian dia cerita terus terang dan dikutip oleh media bahwa bayaran dari pejabat tinggi, dan bahkan dia kemudian berfoto di depan mobil Ferrari-nya. Bayangkan itu, mobil Ferrari. Kalau dari masyarakat umum, siapa yang mau bisa membayar buzzer atau influencer sehingga buzzer atau influencer itu bisa memiliki mobil Ferrari? Itu kan luar biasa itu. Jadi itu memang orang-orang tertentu yang kemudian membuat buzzer dan influencer itu seolah-olah kebal dari hukum, tidak bisa ditindak misalnya. Kalau misalnya orang yang mengkritik pemerintah seperti Pak Kwik Kiangi misalnya dengan mudah menghadapi masalah seperti itu, tetapi orang-orang yang pro kepada pemerintah itu dilindungi terus oleh polisi, oleh Barreskrim dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian menimbulkan persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita mengenai keadilan hukum. Jadi ada ketidakadilan hukum. Orang yang ya itu kira-kira begitu. Jadi oleh karena itu jadi masalah. Saya perlu menggarisbawahi. Ya, silakan Mas Sigit. Ya. Terkait dengan sepertinya pemerintah melindungi orang-orang yang mendukung pemerintah. Saya pikir itu tidak benar ya. Kasus rasialis yang terkait dengan Papua misalnya, itu kan ada salah satu pendukung Pak Jokowi di pemilu 2019 kemarin. Tetapi kemudian bukan berarti ketika melakukan kesalahan itu dibiarkan. Polri sudah menindak dan menahan yang bersangkutan. Jadi sepanjang ada pembuktian yang cukup di dalam kasus yang dilaporkan, tentu
kepolisian, pemerintah akan bertindak secara profesional. Oke, Prof Azumardi? Ya, saya kira kita intinya itu, saya kira yang penting ke depan ini adalah bagaimana memperbaiki demokrasi Indonesia, itu yang paling penting. Jadi oleh karena itu kita berharap pemerintah memberikan ruang yang lebih besar ya kepada ekspresi publik ya, kebebasan beraspirasi, kebebasan berserikat, itu yang paling penting sekarang ini, dan kemudian membangun kembali, memperkuat kembali budaya politik demokratis, itu yang kita perlukan. Bahwa ada hal masalah serius yang ada demokrasi Indonesia saat ini itu adalah suatu fakta dan tentu harus diperbaiki, itu adalah suatu usaha yang harus dilakukan sama-sama. Begitu Prof ya? Itu yang harus dilakukan bersama-sama. Kalau dari pihak masyarakat sih siap saja, karena Indonesia itu salah satu negara yang paling vibrant, paling dinamis itu masyarakat sipilnya. Jadi tinggal pemerintah memberikan ruang aja, demokrasi kita pasti akan bangkit kembali, gitu, akan tumbuh kembali. Jadi saya optimis lah kalau kita bersama-sama gitu, dan kemudian kita perlu juga mengimbau kepada aparat keamanan, Kapolri yang baru, supaya jangan terlalu sensitif, jangan terlalu cepat lah main tangkap orang gitu ya. Kalau bisa lebih baik persuasi dulu ya kan, mendekati dulu. Ini konteksnya apa nih Pak Prof Azumardi? Misalnya dalam konteks apa? Ya, dalam konteks banyak orang yang berseberangan dengan pemerintah, katakanlah misalnya yang dulu ditangkap dan sekarang tidak jelas ujung pangkalnya, seperti Sahganda misalnya, Hidayat ya kan, Jumhur ya, Jumhur Hidayat, dan sekarang itu Zaim Saidi misalnya. Saya kira demokrasi memerlukan lebih ya, hukum penting, tapi juga jangan terlalu sedikit-sedikit main tangkap. Jadi ini nggak bagus. Baik. Kita perlu muazin bangsa yang kemudian mengingatkan untuk kemudian sama-sama bangkit bersama. Terakhir, Bung Sigit. Ya, saya setuju dengan yang disampaikan Prof Azumardi bahwa kita harus bersama-sama memperbaiki proses demokrasi kita. Dan sebenarnya kalau kita lihat data dari indeks demokrasi ini, begitu tahun 2015 mencapai puncak indeks demokrasi, kemudian tahun 2016, 2017 turun, tahun 2018 itu mulai naik lagi sebenarnya. Ada rebound begitu kira-kira. 2019, 2020 rebound begitu, 2020 kemudian turun lagi. Nah, turunnya itulah yang kemudian tadi saya sebutkan di dalam ada konteks yang melatar belakanginya. Tetapi prinsipnya apa yang paparan dari indeks demokrasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk sama-sama memperbaiki berbagai hal yang meningkatkan kualitas demokrasi kita. Baik, pemerintah yang terbuka akan kritik dan juga kemudian masyarakat seperti Prof Azumardi Azra yang juga terus mengingatkan sebagai muazin bangsa. Terima kasih Prof Azumardi Azra, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan juga Mas Sigit Pamungkas dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam.